Ya, shalom kekasih Tuhan, anak-anak rohaniku yang ada di GBI Clear Kota Bontang, serta GBI Pasar Baru Betania Blessing di Kota Jambi yang sangat saya kasihi. Saya percaya bahwa masuk di bulan Agustus ini bukan secara kebetulan Anda dibawa untuk memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dan seiring itu juga kita diingatkan bahwa Anda pun telah merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari kebinasaan, merdeka dari kuasa hukum Taurat, merdeka dari kuk perhambaan, dan Anda menjadi pribadi yang betul-betul merdeka di dalam Kristus. Galatia pasal 5 menjelaskan ayat 1, Anda telah dimerdekakan oleh karena kuasa darah Yesus dari hukum perbudakan dosa serta dari hukum kebinasaan. Dan yang menarik lagi adalah tugas kita bagaimana mengisi kemerdekaan itu. Dan salah satu alasan mengapa Anda bisa menjadi pribadi yang memiliki jaminan hidup yang kekal adalah pertobatan kita yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus, sebuah pengampunan. Dan pengampunan itu membuat kita punya status diri dipulihkan, yaitu apa? Kesucian. Kesucian adalah asas hidup orang percaya yang hidup di dalam Kristus. Tanpa kesucian, sia-sialah kekristenan kita. Kesucian itu adalah satu bagian yang disebut dengan kekudusan. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan kados, atau dalam bahasa Yunani hagiosun, yang punya pengertian bahwa Anda betul-betul menjadi pribadi yang memiliki sifat utama daripada Tuhan, yaitu Allah yang suci. Tidak ada kesucian yang lain yang dimiliki oknum lain selain Allah sendiri. Dari kesucianlah Dia menciptakan segala sesuatu. Dalam kesucian dialah Dia menjadikan saudara dan saya. Bahkan dalam kesuciannya Dia berfirman, bahkan Dia bersumpah pun demi kesuciannya atau kekudusannya. Dan yang menarik sekali adalah sifat itu harus turun bagi kita, makhluk ciptaannya yang mulia ini, yaitu manusia. Tanpa kesucian, saudara dan saya tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kesucian itu gratis sebagai anugerah daripada Tuhan untuk memulihkan status kita sama seperti Allah, yaitu adalah suci. Dan kesucian itu harus menjadi milik kita sebagai anak Tuhan. Yang menarik sekali adalah bagaimana tugas kita untuk menjaga kesucian itu tetap terpelihara dalam hidup kita. Karena setan tahu bahwa kesucian itu adalah modal dasar Anda dengan saya untuk bisa menghampiri Tuhan. Tanpa kesucian, setan tahu Anda nggak mungkin bisa berkenan kepada Tuhan atau menghampiri Dia. Itu makanya dia berusaha untuk merusak kesucian Anda dan saya supaya engkau nggak layak di hadapan Tuhan. Ibadahmu nggak berkenan, sedekah-sedekahmu nggak berkenan, kemudian juga pelayananmu juga nggak berkenan kalau kita lakukan itu dalam dosa atau dalam ketidaksucian. Nah, setan berusaha membuat Anda menjadi pribadi yang merobek kesucian itu, ya. Nah, itu sebabnya mari kita belajar bagaimana kita memulai dari awal, dari mulai hal yang terkecil supaya kita bisa menjaga kesucian itu. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal yang ke-29 ayat yang kedua, dikatakan di sana, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Di ayat ini ada 3 kata penting yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, kemuliaan, kedua, sujud, yang ketiga adalah kekudusan. Jadi kemuliaan itu sesuatu yang dicari oleh banyak orang, ya. Orang dipromosikan, orang ingin mendapatkan kemuliaan, keagungan, ya, kehormatan, itu bagian daripada kemuliaan. Dan setan pun suka mencari kemuliaan. Ingat tuh, Lucifer, dia mencari kemuliaan dan dia mencuri kemuliaan itu yang seharusnya punya Allah. Dia pengen curi supaya malaikat menyembah dia. Tuhan tuh nggak minta dia sembah loh Bapak Ibu, ya. Waktu dia berinkarnasi menjadi Yesus, ya, Tuhan Yesus nggak pernah berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Nggak pernah. Tapi karena dia Tuhan, dia tidak pernah menolak ada orang yang sujud menyembah dia. Karena memang dia adalah Yahweh atau Tuhan itu sendiri. Dan menarik sekali, hanya setan yang suka disembah. Itu makanya dia tawarkan kepada Yesus, kalau dia mau menyembah dia, akan diberikan seisi dunia ini. Dan itu menarik sekali Bapak Ibu, ya. Yesus nggak mau, kita harus menyembah kepada Tuhan Allah saja. Dan menarik sekali Bapak Ibu, kenapa orang itu mau disembah? Kenapa setan mau disembah? Karena merasa punya kemuliaan. Nah, waspadalah anak Tuhan, jangan sampai Anda mencuri kemuliaan. Ini detox, ya, detox rohani. Tubuh jasmani perlu didetoks dari racun-racun kimia yang bisa membahayakan kesehatan tubuh Anda, mulai dari pembuluh darah, saraf-saraf, ataupun juga sistem pencernaan kita. Itu harus didetoks. Biasanya efek samping orang detoks itu, maaf, kotorannya bisa menjadi hitam gitu, ya, keluar keringat yang tidak wajar dan segala macam. Ya, itu bagian daripada detoks. Dan menarik sekali, rohani pun juga harus didetoks. Karena kita nggak sadar, dimulai dari yang pertama ini, suka mencuri kemuliaan. Apa tandanya Anda suka mencuri kemuliaan? Simple, suka dipuji.
haus sanjungan, haus penghargaan, haus apresiasi. Itu bukti bahwa Anda adalah orang yang suka dipuji. Dan kalau kau sudah suka dipuji, berawas-awaslah supaya Anda dan saya jangan sampai mencuri kemuliaan. Sebab semua yang Anda raih saat ini, apa yang ada pada Anda, uang Anda, saldo bank Anda, pekerjaan Anda, bahkan kesehatan Anda pun, itu bukan karena upaya kita loh semata-mata. Itu ada campur tangan Tuhan yang memberikan semuanya itu kepada saudara untuk Anda nikmati. Dan tugas kita harus mengembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Kalimat berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, ya. Artinya itu adalah perintah. Kita nggak berhak untuk mengambil kemuliaan yang milik Tuhan jadi milik kita. Kita nggak berhak. Tuhan Yesus mengajarkan pada kita lewat Raja Daud supaya Anda dan saya belajar untuk memberikan, ya, kemuliaan itu kepada Tuhan, karena memang Dia yang berhak menerimanya. Uang Anda, kesehatan Anda, bahkan prestasi Anda, pekerjaan Anda, rumah, mobil yang Anda punya, itu semuanya atas kehendak Tuhan yang diberikan kepada saudara. Yohanes Pembaptis bilang begini, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil bagi dirinya sendiri kalau sorga tidak mempercayakan itu kepadanya. Jadi sorga mempercayakan itu kepada saudara. Kembalikanlah pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Jangan marah ketika Anda nggak dihargai. Jangan marah ketika Anda mungkin dihina orang. Jangan marah ketika mungkin pendapatmu nggak diterima oleh orang lain. Nggak usah marah. Kalau Anda marah berarti Anda mencuri kemuliaan, ya. Berarti Anda sombong, Anda angkuh, haus pujian, haus penghargaan. Itu karena aku loh bisa begitu, itu karena nasihatku bisa begitu. Nah, mari kita belajar hari ini untuk mengerti bagaimana hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, hidup yang mengasihi Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Barulah kalau sudah itu Anda menjadi pribadi yang bisa bersujud. Orang yang nggak mencuri kemuliaan, dia bisa rendah hati. Orang yang rendah hati lah yang bisa sujud. Jadi kau bersujud kepada Tuhan dalam kondisi aku nggak layak terima apa-apa, semuanya itu milik Tuhan, aku kembalikan kepada Tuhan. Artinya kau memberikan pengabdianmu kepada Tuhan. Itu orang yang mengerti bagaimana hidup dalam kekudusan. Dan setelah itu, kekudusan itu tetap terpelihara. Dan itu menjadi perhiasan kita waktu kita sujud datang kepada Tuhan. Pelayanan kita, sedekah-sedekah saudara, sumbangan-sumbangan saudara, bahkan ibadah saudara akan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau dia mendapati kehidupan kita bersalutkan dengan kekudusan. Hanya orang yang menjaga hatinya dari dosa kesombongan yang tetap bisa bersujud menyembah Tuhan dalam pengabdian untuk hidup dalam kekudusan. Ya, mari belajar penting. Kekudusan itu harta termahal dalam hidupmu. Tanpa kekudusan kau nggak bisa melihat Tuhan. Ibrani berkata dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke 12 ayat yang ke-14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini penting banget. Jadi tubuh kita dipakai untuk menjaga kedamaian. Jangan ribut sama orang, redamlah konflik dengan pasangan Anda, redamlah konflik dengan siapapun di gereja Anda, dimanapun Anda berada, meredam konflik, ya. Belajar hidup damai dengan semua orang. Supaya apa? Anda tidak merusak dan merobek kekudusan itu. Sebab kalau kita punya hati jengkel, hati panas, otomatis kekudusan Anda dipertaruhkan, kan? Ayo belajar memiliki kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan untuk senantiasa bisa melihat Tuhan. Kau bisa melihat Tuhan bukan cuma sekedar secara kasat mata nanti pada waktu kedatangan Tuhan, tapi kau juga bisa melihat Tuhan dalam bentuk pertolongannya. Engkau bisa melihat pertolongan Tuhan dalam dompet Anda, keuangan Anda, pekerjaan Anda, bahkan juga dalam kesehatan Anda dan masa depan Anda. Coba belajar melihat Tuhan ketika engkau punya kekudusan. Itu bicara tentang kau merasakan pertolongan Tuhan yang ajaib. Terus berkati saudara, doa saya minta saudara, selamat menikmati hari kemerdekaan bangsa negara Indonesia, di mana Anda bisa melihat hidup kita penting di mata Tuhan. Bukan soal kemerdekaannya, tapi bagaimana kita mengisi kemerdekaan. Itu jauh lebih penting. Hidup Anda sebagai orang percaya telah dimerdekakan dari dosa. Bagaimana Anda mengisi kemerdekaan dari dosa itu? Dengan cara apa? Tetap menjaga kekudusan. Terus berkati. Shalom. Doa saya untuk Anda. Shalom.